kebetulan saya sedang menyusun pembelaan atau pledoi. Kebetulan saat ini saya sedang dengan tim sedang menangani perkara pembunuhan. Maka dari itu seorang advokat bekerja maksimal untuk membela, mempertahankan hak-hak hukum kliennya, kepentingan hukum kliennya. Nah, baik teman-teman, saat ini saya sedang menyusun atau membuat pledoi pembelaan. Nah, apa sih pledoi itu atau pembelaan Jadi di dalam istilah hukum pidana dikenal dengan pledoi atau pembelaan. Nah, pledoi atau pembelaan ini diajukan oleh terdakwa atau melalui penasehat hukumnya setelah jaksa penuntut umum membacakan tuntutan. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa pledoi ini atau pembelaan ini tidak serta-merta langsung dibuat atau disusun tetapi pledoi atau pembelaan ini ada setelah adanya tuntutan dari penuntut umum. Nah, tentunya tuntutan itu dilakukan atau dibacakan oleh penuntut umum setelah melalui beberapa rangkaian agenda persidangan. Itu teman-temannya. Jadi tidak langsung masuk pada tahap tuntutan, langsung pledoi atau pembelaan Nah, seperti kita ketahui bahwa pledoi atau pembelaan ini diajukan oleh terdakwa maupun penasehat hukumnya, baik itu secara lisan maupun tulisan, di mana pada substansi atau pokok atau pembahasan yang dibahas dalam pledoi ini adalah yang pada intinya berisi tentang tangkisan menolak terhadap tuntutan yang diajukan atau dibacakan oleh penuntut umum Guna untuk apa meringankan, mempertahankan, membela hak-hak atau kebenaran terhadap diri seorang terdakwa atau tersangka, teman-teman Jadi perlu diketahui bahwa dalam hal menyusun pledoi atau membuat pembelaan tidak serta-merta tidak langsung pada saat persidangan pada kasus perdata itu langsung masuk pada tahap tuntutan dan pembelaan, tetapi ada urutan persidangan mulai dari dakwaan dakwaan ini diajukan dan dibacakan oleh penuntut umum. Nah, terhadap dakwaan tersebut apabila penasehat hukum atau terdakwa menganggap perlu dakwaan tersebut haruslah dibantah, maka dibantah dalam bentuk eksepsi. Nah, apa itu eksepsi hampir sama dengan pledoi, yaitu tangkisan membantah dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap si terdakwa. Nah, dalam muatan eksepsi ini dia hanya membahas mengenai hal-hal terkait formilnya saja, tidak masuk atau berbicara tentang persoalan material atau pokok perkara. Nah, setelah ditanggapi dalam bentuk eksepsi, maka jaksa pun juga atau penuntut umum melakukan tanggapan terhadap eksepsi. Nah, eksepsi. Nah, setelah agenda tersebut selesai jawab menjawab atau bantah membantah, maka ada namanya agenda putusan sela. Nah, bila mana eksepsi terdakwa ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim, maka lanjut pada tahap pembuktian. Nah, pembuktian ini seperti mendengar keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, bukti surat, dan lain-lain. Nah, seperti yang dituangkan dalam pasal 184 KUHP teman-teman alat bukti yang sah. Nah, setelah agenda pembuktian selesai semua, maka giliran penuntut umum
mengajukan tuntutan. Nah, tuntutan itu tentunya berisi hal-hal yang mengenai identitas, terus kemudian tindakan perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa. Perbuatannya apa? Maka dituntut, misalkan ada kasus pembunuhan atau pemerkosaan, tindak kejahatan, maka dituntut berdasarkan pasal sesuai dengan tindakan perbuatan yang dilakukan. Nah, atas tuntutan tersebut maka dilakukanlah upaya apa, yaitu pledoi atau pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum. Dia membantah, menangkis atas tuntutan dari penuntut umum terhadap terdakwa, baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi disinilah peran seorang advokat pengacara ya untuk mempertahankan, membantah dalil-dalil tuntutan yang disampaikan, diajukan oleh penuntut umum. Nah, itu. Nah, setelah pembelaan atau pledoi dilakukan, maka ada namanya replik ya. Dia menanggapi pledoi atau pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum tadi ya. Nah, jadi ada namanya replik. Replik itu diajukan oleh penuntut umum. Nah, kemudian ya dijawab lagi oleh si terdakwa atau penasihat hukum dalam bentuk duplik. Nah, itu teman-teman ya, diajukan dalam bentuk duplik. Nah, setelah agenda jawab menjawab replik duplik itu ya baru masuk pada tahap putusan ya, putusan diucapkan oleh majelis hakim. Nah, putusan ini teman-teman ya, apabila ada para pihak tidak puas terhadap putusan yang diucapkan atau dibacakan oleh majelis hakim, maka dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum apa? Yaitu banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Nah, itu upaya-upaya yang dapat diajukan atau dilakukan ketika tidak puas terhadap putusan pengadilan. Nah, itu ya teman-teman ya. Kebetulan saya sedang menyusun pembelaan atau pledoi. Kebetulan saat ini saya sedang dengan tim sedang menangani perkara ya, perkara pembunuhan ya, pembunuhan. Maka dari itu ya, seorang advokat bekerja maksimal untuk membela, mempertahankan hak-hak hukum kliennya, kepentingan hukum kliennya. Nah, ingat teman-teman ya, advokat, pengacara atau penasihat hukum ya tidak serta-merta membela kliennya atau si terdakwa atau tersangka. Mereka datang atau melakukan pembelaan terhadap kliennya bukan untuk mempertahankan atau mendukung tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh kliennya, tetapi mereka hadir untuk mempertahankan hak-hak hukumnya, mempertahankan kepentingan hukumnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ingat, perlu diketahui bahwa pengacara, advokat, penasehat hukum atau seorang pembela tidak membela perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh kliennya, tetapi semata-mata untuk mempertahankan, memperjuangkan hak-hak atau kepentingan hukum daripada kliennya, yaitu si terdakwa ataupun tersangka. Nah, itu ya teman-teman ya, jelas ya apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.